Oke, jadi kembali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Alor yang ada di Makassar ya. Menjadi satu kehormatan bagi saya dipanggil sebagai kakak-kakak senior datang lihat adik-adik di sini. Saya terima kasih atas kepercayaan adik-adik dong panggil saya datang ke sini. Dan ada satu masalah penting yang adik-adik dong sampaikan itu akan saya sampaikan kepada Pak Bupati Alor dan Ketua DPRD Alor, khususnya komisi yang terkait. Jadi malam hari ini saya sudah dapat informasi yang paling penting. Keluhan daripada adik-adik yang paling nomor one adalah proposal adik-adik untuk minta bantuan pemerintah daerah Kabupaten Alor itu belum terjawab ya. Jadi kesempatan malam hari ini juga saya sampaikan kepada Pak Bupati, saya Lompuan Jahamau, aktivis dari Alor, senior-senior dari adik-adik ini, saya minta Pak Bupati dan Pak Sekda Alor, Bapak Sony Alelang untuk segera membantu adik-adik mahasiswa yang ada di Makassar ini. Saya ada di posko mereka malam hari ini kepada Ketua DPRD dan khususnya Ketua Komisi 1, Saudara Adik Doni Moy SPD. Saya minta dengan sangat ini prioritas A1 untuk segera menanyakan kepada Pak Sekda, karena saya dapat informasi bahwa himpunan mahasiswa di Jogja sudah cair. Saya minta supaya untuk mahasiswa di Makassar untuk segera juga diperhatikan, kalau perlu segera dicairkan. Jokowi ada mengamuk itu seluruh menteri, jadi jangan sampai Bupati saya suruh mengamuk kamu semua. Begitu. Jadi adik-adik semua saya sudah ketemu, dan Pak Bupati sekali lagi saya harap ada perhatian kepada adik-adik mahasiswa yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Jadi satu kehormatan adik-adik panggil saya di sini. Saya pesan hanya beberapa yang tadi saya sampaikan, bahwa kita merantau ini yang pertama jangan pernah kehilangan kepercayaan kita, entah agama apapun itu. Sibuk apapun, kalau adsannya angkat hati, sholat. Sibuk apapun, kalau bangun pagi nah angkat hati, karena kita di tanah rantau. Yang kedua, kita punya budaya adat istiadat orang Alor ini adalah orang-orang yang bermartabat. Kita ini harus tahu malu. Jadi orang tua ada kerja keras, banting tulang di sana. Jadi kita harus membalas itu dengan prestasi. Kita harus tunjukkan dengan prestasi. Salah satu staf khusus orang muda Presiden Jokowi sekarang ini adalah anak Papua. Ada yang ingat namanya tidak? Tidak ingat namanya, tapi tahu orangnya. Hah? Tahu ini orang? Ya. Tahu anaknya? Karena pernah debat tuh. Iya. Ya. Itu anak Kristen Protestan dari gereja kecil, gereja Advent itu anak. Waktu dia kuliah di Bandung, tuh orang Advent juga tidak kenal dia. Tapi begitu jadi staf khusus, orang Advent ini dia anggota. Nah, di dunia tuh begitu. Kalau kita belum terkenal, semua orang tidak kenal. Tapi begitu terkenal tuh Bapak, dong urut tuh nenekku adik ya. Gitu. Dong urut tuh jauh memang, ini pohon pelepas lah, ini apalah, dong urut tuh ada saja. Jadi begitu. Jadi kita harus jaga harga diri kita, martabat kita orang Alor. Itu yang kedua. Yang ketiga, permasalahan yang saya sampaikan bahwa permasalahan status tersangkanya Ketua DPR ini Anggrek itu saya sudah jelaskan bahwa itu bukan karena kita dendam pribadi, tidak ada. Bukan karena kita suka atau tidak suka dia, tidak. Ini sebuah fakta bahwa hukum itu tumpul ke bawah dan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kita pun saudara-saudara, saya di dalam penjara 9 bulan itu ada bapak tua satu tuh masuk karena tidak tahu baca. Coba bayangkan. Jadi orang ngomong dia pidato ternyata dia tidak tahu baca. Saya bilang, hanya karena tidak tahu baca masuk penjara 4 tahun, ini kan kita kasihan. Ya tidak. Nah, saya bilang, saya marah kepada Pak Kapolres juga, saya dengan penegakan hukum juga. Saya bilang begini, di Petlen 2 orang, ada satu di Petlen itu, dia punya video viral di Selamat Jalan Pegang Parang. Pernah dengar tidak? Orang pukul dia sampai pegawai dong, pukul dia, saya pukul dia pegawai dong. Masuk di dalam sel tuh, kepala seperti nangka masak. Untung sampai istri apoteker. Jadi saya pesan obat, saya berobat dia sampai sembuh. Ini anak hampir gila, orang pukul dia. Gitu loh. Sampai sembuh. Orang jerat dia dengan undang-undang darurat.
Ada satu lagi, dia pulang potong kebun dari Takalé langsung turun. Orang tangkap, pegang parang masuk dalam penjara. Orang proses masuk penjara. Loh ini anggrek ini dia melanggar, ketua DPR dia melanggar ini semua ketentuan Kapolri semua dia undang kok hukum tidak bisa pegang dia bagaimana? Dia terlalu hebat apa? Inilah yang saya mau sampaikan kepada adik-adik mahasiswa untuk kita kritis gitu loh. Entah itu dia dari komunitas mana saja, ya hukum itu harus sama. Begitu. Tidak boleh tajam di bawah, tumpul di atas. Begitu, semua sama. Saya bilang loh, saya ini orang Protestan. Saya omong tanggal 25 Desember, saya orang Protestan masuk penjara. Gitu loh. Artinya bahwa kita taat hukum, sadar hukum, begitu loh. Jadi bukan saya omong ketua DPR itu karena saya ada benci dia, karena dia tolak sapu cinta, tidak ada. Ini fakta hukum, ini fakta seseorang itu harus diperlakukan sama. Gitu. Yang kedua, itu yang kedua. Yang ketiga adalah permasalahan internal DPR. Jadi ini ketua DPR ini, dia karena pergi melanggar ketentuan Kapolri, maklumat Kapolri, ketua Komisi 1 Doni Moi marah. Lu bawa mobil dinas baru pergi lawan lagi. Itu lu salah. Dia pergi lapor Doni Moi di polisi, coba ya. Ini kan tidak benar. Lu harusnya minta maaf, saya minta maaf, saya salah aja, saya minta maaf. Dia pergi lapor orang-orang yang omong dia itu pergi lapor di polisi. Ini kemunduran. Ini kemunduran cara berpikir kita. Dan itu dia menunjukkan bahwa dia berani melawan. Lu salah kok. Itu yang masalah internal mereka, internal DPR. Yang ketiga, yang berikut, yang keempat adalah adik kita Demas Motuka. Saya mau kasih tahu ya, semua wartawan, teman-teman wartawan itu semua luar biasa. Tapi adik Demas Motuka ini dia punya kelebihan sendiri. Demas ini, saya bilang ini aset orang Alor Timur, adik Demas ini. Kenapa? Dia sangat idealis sampai saat ini, adik Demas. Nah, pada waktu COVID-19 ini ada, dorang kan tunggu pemerintah, ini kan lambat. Jadi dorang bawa ajak PMKRI, GMKI, anak-anak Gampi, dorang bikin tempat cuci tangan di setiap sudut-sudut kota, termasuk di jalan masuk di Pelabuhan Lama. Di jalan masuk di Pelabuhan Lama itu ada toko pantai laut, punyanya ini anggrek. Karena di situ anak Ando minta rokok, Beno Kalibera lagi nih ya Mas. Dia Mas, lu kasih rokok dulu. Tidak ada rokok. Akhirnya sebagai wartawan, tapi sebagai komunitas itu dewa ibu ketua. Yang kebetulan ini anggrek. Ibu, kita ada kegiatan sosial ya anak-anak muda di sini nih. Ibu ada hand sanitizer, sabun dengan ada rokok sedikit. Anak Andong ada minta. Jadi ketua DPR juga balas. Kalau itu sabun dong yang lain, harus bapi di kantor PDIP. Jadi kalau rokok nah turun ambil. Jadi dia masih turun ambil rokok. Habis ambil rokok, ya sebagai kan kerja-kerja soal, bukan Demas isap sendiri, semua orang isap. Semua orang isap. Habis isap rokok habis, Demas kasih naik berita, omong dia, langsung dia konferensi pers bahwa Demas peras dia coba. Ini kan tidak benar. Jadi malam itu saya dengar, saya telepon Demas, itu rokok 7 bungkus berapa harga? Bilang sekitar 150 kakak. Saya punya uang di rekening sekarang 180.000 adik. Sama nih dia. Tapi ini harga diri kita orang Alor. Saya kasih tahu ya, ini harga diri. Saya orang Kabola sangat tahu. Kamu orang Kolana yang namanya Jobo, yang namanya Motuka, Sirtuka dan yang semuanya itu, kita orang Kabola diajar bahwa yang turun bunuh gerita di Kabola tuh orang Kailesa, suku Kailesa. Saya rasa malu juga. Kakak uang 180.000, kakak transfer 150.000, besok pagi lu beli rokok kembali 7 bungkus dikasih kembali. Saya transfer uang kasih gitu. Kasih kembali. Harga diri kita. Orang tidak peras lu kok, orang minta baik-baik kok. Nah, ini yang saya bilang beberapa masalah yang up to date di sini. Jadi yang paling penting saya berterima kasih juga kepada Ketua Sanggar. Ini luar biasa. Ini budaya ini bisa menyatukan kita. Kadang-kadang agama bisa memisahkan kita, tapi budaya tidak bisa menyatukan kita. Budaya bisa menyatukan kita. Orang yang kasih viral Masjid Lerebain, Masjid Miring di Lerebain, saya telepon dari Manu, RCTI dan Trans 7 punya program, kita pergi saya bawa. Pemda tidak bantu. Saat itu Pemda tidak bantu. Oh, Pemda kasih speed. Yang bantu PT Tiga Darah kasih kita minyak. Kita pergi di sana.
Masjid Miring Lembang. Keluar di Trans 7 tuh, terkenal Alor mulai dari saat itu. Jadi saya terima kasih kepada teman-teman, adik-adik mahasiswa. Di sini yang kesehatan berapa orang? Tidak ada. Ada cuman tidak datang. Rotisan. Ison. Hukum? 1. Ada dari mana? Dari Alila. Alila. Ya. Mahen Sanimi. Jadi sekolah baik-baik. Alila mana? Timur Selatan. Selatan. Alila Selatan. Ya. Nanti itu sekda kamu keluarga Sonia Lelang. Ya toh? Jadi nanti saya kasih tahu bahwa ada orang Alila satu di sana segera kirim uang ke sekda. Gitu. Terus itu hukum. Terus apa lagi? Yang lain apa? Bahasa. Guru. Guru berapa orang? Ekonomi berapa orang? Saya sendiri. Ekonomi. Ya. Manajemen. Ya. Akuntansi? Tidak ada. Tidak. Kimia? Tidak ada. MIPA tidak ada. Ada statistik. Statistik ada. Adik statistik. Ini MIPA matematika. Iya, MIPA ada satu matematika. Bukan MIPA. Guruan ya. Berarti lu nih kalau jatuh cinta lu hitung kali bagi setengah. Lu nih kalau jatuh cinta lu hitung kali bagi setengah, Man. 20 lebih. Lu bisa. Jadi ini Sanggar Budaya ini juga nanti saya bicarakan dengan Pak Bupati. Selamat malam Pak Bupati Alor, Bapak Dr. Anus Amonjogo. Kita sebagai adik-adik mahasiswa juga kita dukung beliau punya program. Jadi saya ini dulu di Imam Legu, tapi pilkada sudah habis. Ya tidak. Kalah menang itu biasa, sama dengan kita nonton Barcelona Real Madrid. Mau baku pukul di situ sampai ada baku taguling di situ, habis pertandingan selesai. Jangan kita bawa ini pertandingan sampai di dalam rumah, sampai di keluarga, di rusak. Itu tidak boleh. Jadi mau senang, tidak senang, sakit, mau tidak sakit, kita harus akui bahwa Pak Amon Bupati Alor. Negara akui. Begitu. Jadi kita harus mendukung beliau punya program. 3 programnya Bupati Amon Jobo. Alor sehat. Berarti Amon Jobo membutuhkan lulusan kesehatan. Ya tidak? Amon Jobo punya program yang kedua, Alor kenyang. Berarti paling tidak harus ada lulusan pertanian perkebunan. Ya tidak? Yang ketiga, Alor pintar. Berarti dia membutuhkan guru matematika, guru biologi, guru olahraga, guru ekonomi. Jadi 3 program ini kita semua harus dukung. Adik-adik punya cara mendukung, belajar yang benar. Jangan kecewakan pemerintah daerah, jangan kecewakan orang tua. Orang bilang orang tua adalah mendukung pemerintah, tidak dukung. Semua adik-adik yang kuliah di sini ini orang tuanya mendukung pemerintah. Karena apa? Dengan menyekolahkan adik-adik ini, tidak ada anak-anak duduk dekar minum mabuk dekar. Itu saja sudah sangat luar biasa penting. Itu saja sangat luar biasa penting. Jadi kita semua ada keluarga di kampung, kalau ada yang SMS WA masalah politik lain berhenti. Negara bikin ini 5 tahun 1 kali. Bukan setiap tahun, apalagi setiap hari. Ya hampir tiap hari orang politik. Yang lebih parah lagi, kita ini orang Alor ini bangun juga tidak mandi, entah minum kopi atau tidak, makan pisang goreng atau tidak, tapi dulu di bawah pohon cerita Barack Obama bukan luar negara. Coba ya. Dulu cerita langsung Amerika, Bang. Kalau cerita misalnya ya gubernur masih baik, tapi kita orang Alor kok hebat di situ. Artinya bahwa politik itu negara sudah bikin 5 tahun 1 kali. Jadi jangan bikin setiap tahun. Jadi saya harap adik-adik ikatan mahasiswa di sini juga bikin pernyataan. Ada media, kita adik satu dari Alila itu dia media tuh bagus itu. Sudah hampir pengikutnya sudah sekitar 11.000 itu, apalagi namanya Bidik. Pantar itu. Anak Pantar ya? Anak Pantar Barat Laut itu. Itu bagus, kita dukung. Saya akan upaya bantu dia juga di beberapa perusahaan yang saya kenal untuk pasang iklan di situ. Bidik News. Nah, itu bagus. Bikin pernyataan di situ. Kalau perlu pertemuan kitanya dibikin gambar, bikin pernyataan. Himpunan Mahasiswa Alor memberikan pernyataan kepada seluruh SKPD Kabupaten Alor, urus bantu bupati saja, jangan urus sosialisasi diri bupati 5 tahun lagi bakal pukul di sana. Begitu. Urus bantu bupati bagaimana Alor kenyang, Alor sehat, Alor pintar. Jadi harus ada pernyataan resmi dari mahasiswa di sini.
supaya bupati juga, wih, anak Andong ini ada perhatikan saya. Begitu dilihat proposal dia ingat, begitu. Ya toh, bupati ini kan jabatan politik, jadi kita mesti politik juga. Tidak bisa tidak. Jadi pernyataan itu penting. Bahwa kita urus Alor. Mahasiswa, himpunan mahasiswa Alor di Makassar. Persatuan mahasiswa Alor di Makassar mendukung program-program bupati, mengutuk semua anak buah bupati yang ada jalan sosialisasi diri. Begitu. Jadi saya atas nama pribadi dan semua yang melekat dalam diri saya mengucapkan terima kasih banyak. Kita sudah bertemu. Sebenarnya kalau ada di tempat kopi kita bisa minum kopi rame-rame. Tetapi di sini ini semua hampir kos semua, kos. Ada kos semua. Jadi nanti sapu nomor saya kasih. Ada yang ada masalah beras atau apa segera lapor ke saya. Sapu mertua itu saya bukan mau menyombongkan diri, tidak. Tapi memang Tuhan itu baik. Allahu Akbar. Sapu mertua itu ada sawah 3-4 hektar ada. Jadi kalau ada kesulitan segera WA saya kirim dari atas turun tuh ambil di perwakilan di Perintis Kemerdekaan. Begitu. Tapi yang benar-benar kesulitan, ya. Jangan ada beras, pergi hanya duduk main game tidak kuliah, beras habis mengamuk orang tua, itu tidak benar. Sekolah benar-benar, kuliah benar-benar adik-adik orang. Hanya pendidikan yang bisa berubah nasib. Saya kasih ini. Jadi saya punya teman dari Jakarta, dia sudah lama di Amerika. Dia pulang ke Jakarta, saya ajak dia pilih Alor. Waktu penerbangan kembali ke Jakarta, dia bilang gini, Alor ini luar biasa Om Buah. Luar biasa Alor. Tapi saya heran orang Alor. Dia bilang, kenapa? Orang Alor ini banyak yang tidak sekolah, sudah malas mandi, sudah malas sekolah, tidak pernah pergi gereja lagi. Jadi apa yang mau didapat? Begitu loh. Kalau tidak sekolah, rajin gereja itu roh bisa tuntun, begitu loh. Tapi kalau sudah tidak sekolah, gereja sudah tidak pernah minum mabuk, palang orang pergi gereja, pajak orang. Ini kita harus kasih tinggal. Harus kasih tinggal. Jadi, saya kasih tahu bahwa sekolah baik-baik, ada kesulitan, Pak Ketua Himpunan Mahasiswa, Alor, nanti saya punya nomor ambil. Jadi, sebagai kita bersaudara, berteman, sama tidak ini ada kos-kosan, atau beras kebetulan terlambat, segera lapor saya. Saya kirim dari Mangkutana. Mangkutana itu tempat beras juga. Kabupaten Luhut Timur. Nah, terus di sini ada bantuan dari Pemkot ke sini. Kamu mahasiswa sudah dapat persatuan? Sudah ada? Dari Pemprov? Pemprov sudah dapat? Beberapa bulan lalu. Pemprov sudah? Pemprov sudah? April sudah ya? Pemprov sudah? Jadi nanti selepas dari sini saya akan coba ngomong dengan Kakak Denny Lalitan dengan beberapa saya punya teman komunitas juga untuk kita bantu. Karena kemarin di Kupang itu hampir berapa ton dong bagi. Nanti saya ke Kupang saya bikin apa ton ya untuk semua mahasiswa ada. Nanti saya juga bicara dengan perhimpunan orang Alor yang ada di Kupang. Saya kasih tahu Kakak Wakapolda, Kakak Joni Asadoma juga. Saya akan ketemu untuk, saya bilang Kakak Ima Blegur juga. Nanti saya kasih tahu Pak Gub supaya Pak Gub provinsi sudah bantu. Proposalnya bisa siap enggak hari Rabu? Saya hari Rabu pagi pesawat pagi. Bisa tidak? Saya pastikan, Pak Ima juga nonton. Semua ada nonton. Saya pastikan kasih di Pak Meja, Pak Ima Blegur. Staf khusus Pak Gubernur. Untuk bantu adik-adik. Provinsi sudah masuk, provinsi tak masukkan. Belum cair? Belum. Iya. Sokan Berapa kali di komunitas diabaikan terus. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Sokan Taibang. Masih live toh? Masih. Pak Sokan itu proposal itu jangan duduk tidur pelok di sana. Sudah dibawa kasih Pak Gub atau belum? Ini adik-adik orang ini butuh bantuan. Gitu. Jadi apa bilang Sokan tidak berani marah. Sokan tidak berani marah. Ini proposal sebegini lama kok. Ada Kakak Ima di situ staf khusus lagi. Jadi nanti kopi proposalnya nanti saya langsung kasih di Pak Ima. Pak Ima Blegur kan staf khususnya Pak Gubernur. Masa dia tidak mampu? Tidak mungkin. Hanya Sokan yang sudah bawa pergi atau belum itu pertanyaannya. Begitu. Ya, ada pertanyaan silakan. Ini kan kemarin teman-teman terus kan ada juga ketua sekretaris. Ya. Kalau tidak salah
bulan Mei kemarin yang pas Pak Bupati yang menjobo Ya. keluarkan arahan kebijakan bilang kita akan bantu kalau mereka kirim proposal. Jadi teman-teman sudah kirim ke sana, cuma sampai sekarang belum ada jawaban. Kalau untuk pemerintah Kabupaten Alor, Pak Bupati, saya percaya Pak Amon akan transfer dalam waktu dekat. Saya percaya karena dari Jogja pun sudah cair. Jadi malam ini saya percaya ada banyak yang nonton juga toh. 17. Ada 17 orang yang nonton tuh, ada yang anggota DPR, ada banyak juga pemerintah daerah, Sekda juga ada nonton, pakai orang handphone. Kita baku tahu, jadi Pak Sekda kasih tahu Bapak Bupati untuk segera ini anak-anak dorang. Sudah ambil video nih, adik-adik dorang bermuka semua kok belum? Sudah, Pak. Hah? Sudah. Jangan pas mau pilkada baru kamu lari kiri kanan cari orang. Sekarang sudah ini ya harus bantu. Jadi ada lagi pertanyaan? Ada masalah atau apapun, kasih tahu saya. Kebetulan ya kita dipercaya Tuhan Maha Kuasa Allah Akbar. Orang ada percaya kita, jadi kalau apa nak kasih kabar kita bakal tolong. Ada masalah di jalan atau apa. Tapi jangan kamu minum ekstasi baru minta tolong saya. Iya tidak? Itu kamu bikin susah saya. Itu, atau jangan sampai ada yang berdagang narkoba berkata saya kena tangkap narkoba lu mati sudah. Jadi atau pegang orang pun anak, orang pun istri baru terbuka orang ada tangkap saya, digang orang pun istri, lalu bahaya, tidak bisa begitu. Tapi kalau hal-hal masalah-masalah begini kita sering. Saya percaya malam ini, habis ini saya telepon Pak Bupati juga. Saya kasih tahu Pak Bupati untuk bantu adik-adik, untuk segera. Saya percaya satu hari ini segera tiba. Ada lagi pertanyaan? Lebih dari Iya, dari Sanggar, betul. Ya. Jadi kami dari Sanggar Budaya Satu Darah Alor, ya jujur kami juga dukung betul Program Pak Bupati. program Pak Bupati yang sekarang ini Pak Amon Jogo, khusus di bidang untuk mempromosikan kita punya pariwisata di Kabupaten Alor lewat penampilan budaya-budaya kami di sini. Biasa kalau pemerintah Kota Makassar atau pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kalau mengundang atau membuat acara festival budaya, biasa kami juga diundang dan kami atas nama Kabupaten Alor Tampil. Bapak JK pernah nonton, Pak? Kita buat penyambutan langsung. Luar Karena, biasa. Bapak Yusuf Kala, karena kami sambut juga mantan wali kota Makassar, Bapak Ilham Arif Sirajudin, karena kami jemput juga siapa lagi? Putri NTT. Putri NTT. Putri NTT. Kasihan kalau pakai pick-up. Ini juga masih ada ini. Kami pakai pick-up ini arah kelilingin kota Makassar ini. Putri Tenun sama juara harapan 1 kan. Juara 3 itu. asisten 2 Pemprov. Asisten 2 Karena Pemprov. jemput juga asisten 3 Ketiga. Gubernur. Gubernur. Itu kami atas nama Kabupaten Alor juga itu tampil dengan tarian Cakalele itu, tarian untuk menyambut asisten 3. Nah, ini kemarin kita semua ini terkena dampak dari virus corona ini. Kami buat posko bantuan ini juga termotivasi dari banyaknya teman-teman dari Alor yang merantau di sini yang terdampak. Ada yang dirumahkan, ada juga yang di PHK. Sehingga kami buat posko ini. Puji Tuhan, alhamdulillah kami sudah dibantu juga dari pemerintah Kota Makassar. Itu ada paket sembako. Kebetulan juga kami kirim proposal juga ke DPR Kabupaten Alor. Belum dibalas? Sudah dibahas di rapat yang waktu ada Live itu. Itu tanggapannya Pak Sekda yang baru, Pak Sony Alelang itu. Kalau bisa proposalnya itu ditujukan langsung ke Satgas Covid Kabupaten Alor. Lengkap dengan data-data yang terdampak. Jadi besoknya juga itu kami keliling ini. Kan ini di Makassar ini banyak ini yang dari Kabupaten Alor. Betul. Data semua itu masyarakat terdampak. Sampai di posko ini disortir lagi sampai pagi itu dia.
paginya sudah dikirim komunikasi dengan Pak siapa itu? Pak Sony. Pak Sony Alela. langsung di yang Kaimat. dari DPRD DPRD. Pantah. Yang Dewan Kehormatan. Oh, ini Sony Blegur. Tidak, Pak Sony bagian sama. Magang Sau, yang ketua ini Badan Kehormatan. Badan Kehormatan. PDIP. Ah. Itu sudah masuk ke Satgas Covid, itu proposalnya kami, cuma sampai sekarang belum ada informasi juga dari sana. Oke, Pak Ketua Fraksi PDIP Huda Lanlu SH, tolong dengar. Itu menurut anggota DPRD Kakak Yusak Magang Sau, Dapil Pantar, yang juga Ketua Badan Kehormatan, proposalnya sudah melalui dia ya. Sudah melalui dia, tapi belum ada jawaban. Yang berikut Pak Sekda, di live itu Bapak Sekda mengatakan bahwa harus kirim proposal. Ya, harus Sudah dikirim proposal. tertulis. Ya, Pak Ketua Komisi 1 Doni Manasemoy, saudara anggota DPRD yang terhormat, ini saya temukan langsung. Jadi tidak perlu Bapak dong sidak ke sini lagi. Uang sidak itu kasih ke anak-anak di sini saja. Kamu SPPD yang mau datang lihat dia itu diberaskan atau disupermikan, kirim ke sini. Karena saya sudah membantu tugas-tugas Bapak datang ke sini. Begitu. Jadi dari provinsi belum? Dari provinsi NTT maksudnya. belum. Kami sudah komunikasi juga dengan dulu kebetulan ada pameran presiden di sini. Kepala Bidang Perdagangan, Ibu Nesti. Ada Ibu Nesti. Ya. Ke sini kami sudah hubungi dia. Dia bilang apa dulu? Saya ke gubernur minta redaksinya surat itu bagaimana? Oh. Dibutuhkan kepada siapa? Tembusannya kepada siapa? Nanti saya info baru kamu buat proposal. Tapi sampai sekarang ini sudah hampir 1 bulan belum ada info juga dari ini. Kalau begitu begini, Bapak Ketua Sanggar, ini luar biasa. Ini tidak ada uang biaya promosi Alor kamu sudah bikin ini. Ini harusnya Dinas Pariwisata Kabupaten Alor juga malu. Kamu makan gaji buta semua. Jadi live ini saya kasih tahu kamu, Dinas Pariwisata dorang itu jangan hanya makan gaji buta saja. Ini dorang sudah bantu. Orang-orang tua saudara dorang sini sudah membantu mempromosikan pariwisata Alor dengan sanggar budaya orang Alor. Ini juga wadah pemersatu kita orang Alor. Jadi tolong kalau ini anggarannya belum ada, tolong dianggarkan untuk pembahasan APBD murni 2021. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada Satgas, saya akan ketemu Satgas langsung karena dorong sudah bisa, sudah live di sidang DPRD juga. Saya akan ketemu Ketua Komisi 1 juga. Saya akan live di Komisi 1 dan Satgas juga. Kalau dong akal atau dong omong betul. Dunia sekarang dunia transparan, lu jangan akal-akal. Begitu. Bapak Sekda juga akal. Itu loh. Karena itu live. Ketua Komisi 1 juga jangan akal karena Bapak sudah live, masyarakat sudah nonton. Dan adik-adik mahasiswa sangat apresiasi. Gitu. Untuk di Kabupaten Alor, saya pastikan. Untuk adik-adik mahasiswa tetap belajar, tetap konsisten, studi yang baik, banyak sembahyang, berdoa. Saya akan kasih tahu Pak Bupati. Saya percaya ini live ini Pak Bupati besok sudah kasih tahu. Malam ini juga saya bisa hubungi beliau kalau beliau belum tidur. Begitu. Jadi itu terus kasih tahu keluarga dorang semua di kampung, saudara dorang entah dari Alila, dari Pantar, dari mana saja, bilang kita urus dukung pemerintah. Kita urus dukung Pak Bupati Alor nih. Jadi stop bicara politik-politik dorang lagi. Ada yang bicara politik nah marah dorang kembali. Bilang begitu. Aduh, ini ada siap kopi. Kalau begitu begini. Di sini terang bulan paling dekat di mana? Hai, bulan jauh semua, Pak. Ada di depan sini ada. Nah, ini 200.000 ini cukup ya, pakai beli terang bulan semua yang paling enak bilang. Bagi semua di sini. Bulan jauh. Gitu. Terima kasih banyak adik. Lu beli terang bulan semua tuh pakai habis tuh 200.000 pakai beli terang bulan. Kalau dia yang bagus yang kacang coklat keju doang itu paling 30.000 adik. Anda orangnya bisa, Pak. Begitu. Anda penjual. Jadi saya juga pernah di kuliah di Tanah Merantau, saya juga Bagaimana? pernah Ih, astaga. Bagaimana? Kuliah. Aman. Jadi untuk Sanggar Budaya ini luar biasa. Saya atas nama masyarakat Kabupaten Alor, atas nama pribadi, dan saya juga tidak salah mengatasnamakan Bupati Alor. Saya mohon maaf kepada semua aparatur, saya atas nama Bupati Alor mengucapkan terima kasih. Saya bangga juga ada Sanggar Budaya di sini. Nanti saya suruh Pak Bupati datang, kamu jemput bisa toh? Siap. Siap. Ya toh? Jemput dan cakalele. Kasih lur pesawat bisa, Pak. Ya toh? Kita tangkap dia dari pesawat baru. Karena dia bupati fenomenal juga, 2 kali dipilih langsung. Ya tidak?
senang tidak senang dia terpilih 2 kali. Kita harus hormat. Dia mau pakai cara apa kok, mau pergi di mesbah kok, di mana kok dia mau pakai 2 kali. Begitu. Gitu kan? Jadi kita harus akui dia, tidak bisa tidak, begitu. Tetapi sebagai mahasiswa harus kritis. Kalau salah, kasih tahu Pak Bupati, keliru itu. Ini. Jadi semua yang kamu punya kritisan itu kasih ke Ketua Himpunan Mahasiswa Alor, kasih tahu Bidik News pernyataan resmi. Gitu loh. Begitu, pernyataan resmi. Dan saya mendukung ini, saya akan pergi pulang Makassar, ada apa-apa kasih tahu kita. Kita selalu saling berdiskusi. Karena Pak Bupati, Wali Kota di sini, Pak Gubernur, kita juga punya relasi kerja. Nah, jadi kasih tahu kita saling mendukung, saling membantu. Jadi dengan demikian, apa saja yang kamu mau kritisi. Pak Bupati Alor tuh orangnya terbuka sebenarnya. Karena dia itu kan kita sama-sama dari demonstrasi. Dia dari kepala Bapeda naik jadi asisten, turun jadi non-job, itu kita semua hidup sama. Dia orangnya kritis, jadi beliau itu kalau dikritik tidak ada masalah. Yang penting pada posisinya. Banyak orang-orang yang tukang penjilat doang itu ya, ada baku pengaruh, baku tusuk kiri kanan, kadang-kadang cari muka sembarang, kerja tidak ada, hanya tahu cari muka saja. Nah, itu banyak. Dan itu di setiap periode, setiap masa ada orangnya. Kerja hanya mau pergi cari muka dapat PL 1-2, begitu juga banyak. Jadi terima kasih banyak, kita sudah sama-sama malam ini. Ada pertemuan-pertemuan lagi. Pas saya ada di sini saya kasih kabar. Lewat. Ini saya sudah tahu begini. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan gereja dari mana saja, dari apa, kan ada uangnya, gitu loh. Supaya kamu bisa pakai untuk beli entah selendang baru atau apa perawatan itu kan pengembangan kata. Pengembangan. Itu peralatan yang sementara masih minim. Iya, peralatan yang masih sementara itu dibikin. Begitu. Terima kasih untuk kopi malam ini, untuk adik-adik mahasiswa semua, terima kasih. Semoga anggota DPRD yang semua dapil itu juga saya harap dong ada 30 orang. Kalau dong 30 orang saya pergi ketemu satu orang 100 ribu 3 juta. 30 orang toh? Iya. Aduh, terima kasih banyak. Gue Makassar ini. Gue Makassar. Terima kasih banyak. Kurang pisang jandanya. Kalau gitu jangan kasih janda dulu karena belum ada duda di sini. Jadi kami itu motivasi untuk Iya. buka apalagi sanggar di sini. Yang pertama kan untuk promosikan ini wisata alor, budaya alor. Yang kedua, ini kita melihat banyak orang alor sudah tinggal menetap di kota Makassar, beranak cucu di kota Makassar, dan kadang ini anak cucu ini sudah tidak pernah ke alor. Mereka hanya tahu budaya alor itu ada cakalele, ada lego-lego. Nah, akhirnya ini kami buat ini sanggar, sehingga biasa kalau ada orang alor yang menikah, biasa kami tawarkan, tidak perlu siap dana. Kami datang antar pengantin ke pelaminan dengan cakalele, selesai acara. Karena itu kami minta waktu cuma 10 menit untuk lego-lego. Ternyata dikasih panjang sampai 2 jam ke 3 jam itu. Tidak boleh kasih bubar. Iya. Yang berikutnya itu, dulu kalau kita di Welai, Fanatin, Moro, itu kan sering terjadi tawuran-tawuran. Ya. Nah, banyak dari situ juga larinya ke Makassar ini. Jadi dulu orang banyak juga yang merantau ke sini, bukan murni mau merantau tapi lari dari masalah. Ya. Begitu pulang baku dapat, baku hajar lagi. Sehingga kami di sini itu istilahnya ada pembinaan sosial begitu, menghimpun semua supaya pulang mau lewat di Fanatik takut jangan orang pukul lah begitu, itu supaya kalau mau lewat di Fanatik aman, mau lewat di Welai aman. Karena kita di sini nih sudah satu baru. Hal itu kami punya motivasi itu. Betul sekali. Jadi budaya ini penting. Karena dari budaya ini kita tahu, lu Fanatik, saudara ini dari Fanatik, dari Pantar ini ternyata ada hubungan keluarga semua. Jadi kita berkelahi juga sama, kita dan kita semua, begitu. Jadi ini budaya sangat penting. Jadi sekali lagi saya terima kasih, kita malam hari ini
saya hitung-hitung lebih dari hampir 20 orang lebih. Sekitar 24 orang. 25 orang. 25 orang. Jadi saya terima kasih di tengah situasi seperti ini, tapi saya mau kasih tahu bahwa new normal ini sebenarnya perubahan peradaban hidup kepada new digital life. Jadi sebagai mahasiswa, sebagai adik-adik harus segera tangkap situasi perubahan peradaban ini. Itu penting sekali. Yang kedua, dengan new normal ini kita punya otak yang selama ini tidak normal harus normal juga. Jangan hanya COVID yang normal, kita otak tidak normal. Itu harus kita juga semua normal. Kita tidak boleh terlalu takut, tetapi jaga kesehatan selalu. Ikut protokol kesehatan. Ini barang ini juga bagus supaya kita di mana-mana cuci tangan dulu. Yang malas mandi rajin mandi, begitu. Jadi sebenarnya saya lihat di sini perempuan 2 orang saja. Iya. Seluruh alur hanya 2 orang. Banyak. Ada banyak. Cuman itu situasi yang kita Situasi. Iya. Ya. Salam kasih teman-teman yang lain, serikandi di alor, dari alor yang ada kuliah di sini. Itu tolong ini tetap rajin belajar, rajin membaca buku, baca koran apa saja. Ketemu apa saja di jalan harus membaca. Gitu. Jangan tidak membaca. Harus belajar tiap hari. Harus punya target membaca. Gitu. Kalau tidak dapat koran lagi, nah baca Alkitab, tidak baca Al-Quran. Mengerti, tidak mengerti, baca saja. Lama-lama juga mengerti. Jadi itu penting. Yang kedua, yang terakhir saya pesan, sekali lagi belajar banyak, setia kepada Tuhan, entah agama apapun kita itu. Oke? Jadi hanya itu yang saya bisa sampaikan. Saya juga akan sampaikan semua pesan keluh kesah saudara-saudara, adik-adik kepada Pak Bupati dan kepada DPRD Kabupaten Alor. Sedikit banyak itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang sudah jam 10 lewat. Kalau ada yang salah, jangan simpan di hati. Tapi kita lupakan yang baik yang kakak omong, pakai untuk kuliah-kuliah di sini. Kalau ada apa-apa sekali lagi, nanti saya punya nomor, saya kasih ke Pak Ketua atau nanti Pak Ketua bagi. Ada apa-apa tolong kabarin saya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam untuk kita semua. Selesai, Dik. Oke.